Bang Udin? Eh, Nur. Masih setia di pos ronda aja Bang Udin? Udin selalu setia di sini kok Nur. Menunggu Nur. Nunggu. Setia dong sama pos ronda Kampung Kincir. Bang Udin bisa aja. Ini beneran kamu kan Nur? Udah lama banget gak kelihatan. Iya bang, Nur kemarin sibuk ujian akhir semester di kampus. Jadi jarang di rumah. Dan sekarang baru libur. Pantesan Udin jarang lihat. Kirain Nur ngilang dari Udin. Pos ronda rasanya sepi banget kalau Nur gak lewat. Gak ada yang nyapa, gak ada yang bikin hati deg-degan. Deg-degan kenapa Bang Udin? Ya deg-degan kalau lihat Nur. Tapi kalau udah ketemu sama Nur, ronda Udin aja jadi gak kerasa capek. Kemarin-kemarin tuh duduk di sini, anginnya dingin, hatinya juga dingin. Lebay banget Bang Udin. Tapi jujur, Nur juga kangen. Kangen sama kampung atau sama Udin? Mungkin dua-duanya. Waduh, kalau gitu malam ini Udin rondanya semangat lagi nih. Soalnya yang bikin hati Udin semangat udah ada di sini. Hahaha. Aduh, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Nur. Iya mak. Dari tadi megangin HP mulu, senyum-senyum sendiri lagi. Itu lagi ngapain? Chat sama temen aja mak. Temen? Jangan-jangan Nur punya pay letter lagi ya? Ya Allah mak, enggak. Nur udah gak pakai pay letter kok, sumpah. Awas ya kalau sampai berani bohong sama emak. Iya mak, Nur udah kapok. Kalau bukan pay letter, berarti apa? Nur punya pacar ya? Apaan sih mak? Lah, lihat tuh pipi Nur merah. Pasti bener nih. Siapa coba? Anak siapa Nur? Kerjaannya apa dia? Enggak mak, temen aja. Bohong, tatapan matanya aja beda. Masih rahasia dulu mak, belum waktunya aja. Pakai segala rahasia lagi nih bocah. Nur, ampun dah ah. Mas Arif, lama gak kelihatan. Sibuk apa sekarang? Masih kerja di tempat yang lama? Masih Pak RT, lagi ngerjain proyek di kota. Jadi pulangnya kadang seminggu sekali. Gimana mas, udah ada calon pasangan lagi? Belum Pak RT, masih betah sendiri dulu. Udah tampan, mapan, pasti banyak yang naksir Mas Arif. Pak RT berlebihan. Saya sih lagi fokus ngembangin diri dulu Pak RT, sambil cari yang memang benar-benar tulus dan sayang sama saya. Amin mas, semoga semuanya dilancarin segala keinginannya ya. Udin, tumben kamu dari tadi diem aja. Enggak Pak Rete, lagi menikmati suasana aja. Wah, kalau udah ngelamun gitu, biasanya gara-gara urusan hati tuh. Karena yang bikin laki-laki bengong tuh cuma dua, lapar sama cinta. Mungkin Udin yang lapar. Hahaha. Biasanya kamu kalau lapar suka ngacak-ngacak pasir, Din. Dikira Udin kucing mules kali. Tapi tatapan Bang Udin tuh kayak orang lagi nungguin chat balasan dari dia. Dia? Siapa, Din? Jangan-jangan. Udah, gak usah dibahas. Udin jadi malu. Makin gak mau ngomong, makin yakin saya kalau bengong Bang Udin soal cewek. Cie, pada kepo ya. Makasih ya Bang Kirun. Sama-sama Bang Udin. Jadi Bang Udin gak keliling kampung nih buat patroli.
Nanti aja deh, Udin kan lagi sama Nur dulu, sambil menikmati sore yang indah bersama orang yang spesial. Ada-ada aja Bang Udin. Kalau ngobrol sama Nur tuh waktu kayak cepet banget, tapi giliran ronda waktunya kerasa lama banget. Kalau rondanya Nur temenin, kira-kira jadi lama atau enggak? Meskipun lama, kalau rondanya sama Nur, Udin mau kok. Hai. Bang Udin gak boleh males ronda, nanti diomelin Pak RT loh. Pak RT aja kalau disuruh ronda, pasti alasannya asam uratnya kambuh. Pak RT lucu juga ya. Si Nur lagi ngapain dia sama si Udin? Make duduk berduaan segala. Bang Kirun, itu si Nur sama Bang Udin lagi ngobrolin apa sih? Waduh Poyati, saya nggak kedengeran. Lagi pula jaraknya jauh, Po. Deketan dikit juga nggak apa-apa Bang. Namanya juga lagi jualan. Poyati mau beli es jeruk? Kagak Bang, saya lagi sakit tenggorokan. Si Empo gimana sih? Makasih ya Bang Udin, udah nganterin Nur pulang. Sama-sama Nur, Udin juga seneng banget bisa ngobrol sama Nur di taman tadi. Rasanya jarang-jarang kita bisa santai gitu. Iya ya Bang. Ngomong-ngomong, es jeruk tadi udah dibayar belum ya Bang? Nur lupa. Semua masalah kalau sama Udin dijamin beres. Lagi pula kan Udin yang traktir. Masa Nur yang harus bayar sih? Syukurlah kalau gitu. Makasih ya Bang Udin. Ada apaan ini berdua-duaan? Nur dari mana aja Nur? Cuma habis dari taman Mak. Udin cuma mau nganter Nur Po. Kasian takut Nur pulang sendirian. Si Nur bisa pulang sendiri kok. Biasanya juga kemana-mana selalu sendiri. Mak, Bang Udin niatnya baik, mau anterin Nur pulang. Kita juga tadi cuma ngobrol di taman, nggak ada yang aneh. Justru itu Nur, kamu itu kuliah jauh-jauh biar pinter, bukan buat keluyuran. Gak usah pacar-pacaran dulu dah Nur, kuliah aja dulu biar bener. Maafin Udin Pok Yati, Udin gak ada maksud buruk ke Nur. Udah dah Bang Udin, jangan deket-deketin lagi si Nur. Biarin si Nur kuliah dulu dia biar pinter, biar tercapai cita-cita dia. Mak, jangan gitu, Bang Udin gak salah. Nur, masuk, mandi dulu sono, sholat, makan, belajar biar bener. Bang Udin sendirian aja nih. Pak RT belum kesini Bang. Bang Udin, Bang. Mas Arif. Saya perhatiin Bang Udin melamun aja dari tadi. Masa sih Mas? Kayaknya lagi ngantuk aja. Lagi ada yang dipikirin ya Bang Udin? Iya Mas, jadi Udin tuh lagi deket sama cewek. Wah, bagus dong Bang Udin. Semangat terus, jangan sampai dibalap sama cowok lain. Tapi masalahnya bukan itu Mas Arif. Orang tuanya gak suka sama Udin. Itu sih berat, tantangannya di orang tuanya Bang Udin. Ya memang sih, cewek yang Udin deketin itu masih kuliah. Mau orang tuanya sih dia fokus kuliah dulu. Tapi si ceweknya suka sama Bang Udin. Sejauh ini responnya baik. Tiap kali Udin ajak ketemu, dia mau. Dan pas kemarin Udin anterin dia pulang, emaknya kayak marah gitu. Dan dia ngebelain Udin. Itu tandanya dia juga suka sama Bang Udin. Terus Udin harus gimana ya Mas Arif? Udin bingung. Urusan rumah tangga aja saya gagal Bang. Saya juga belum tahu harus mulai hidup saya dari mana. Loh, kok jadi Mas Arif yang curhat sih? Nur, Emak mau ngomong serius nih sama Nur. Iya Mak, ada apa? Nur masih suka ketemu-ketemu itu sama si Udin ya? Mak, Bang Udin itu gak pernah macem-macem sama Nur. Dia orangnya baik. Baik atau enggak, itu bukan ukurannya. Emak cuman mau Nur fokus kuliah dulu, biar masa depan Nur cerah, bukan malah sibuk pacaran.
Tapi Mak, nggak ada tapi-tapian. Nur itu punya kesempatan sekolah tinggi, jangan disia-siain. Pacaran bisa nunggu, masa depan nggak bisa Nur. Emak nggak mau kasih Nur kesempatan buat buktiin. Emak nggak mau lihat Nur nyesel nantinya. Ingat, hidup itu bukan cuma soal rasa suka, tapi Nur harus mikir panjang buat kehidupan masa depan nanti. Tapi Mak, Nur kasihan kagak sih sama emak? Emak sendirian ngehidupin Nur, nyekolahin Nur. Emak sayang sama Nur. Emak cuma pengen yang terbaik buat Nur. Bang, bisa ketemu nggak? Nur mau cerita. Bang, maafin emak ya. Iya, gak apa-apa Nur. Udin ngerti kok. Nur, kayaknya hubungan kita gak usah dilanjutin deh. Maksud Bang Udin apa? Betul kata emakmu. Nur harus fokus kuliah dulu. Ngejar mimpi-mimpi Nur. Udin siap mundur sekarang. Nur gak mau Bang, hubungan kita gak bisa selesai cuma gara-gara ini. Justru dengan adanya Bang Udin di hidup Nur juga jadi semangat. Tapi Nur, kita masih bisa ketemu, diem-diem aja. Yang penting kita tetap bareng Bang. Nur sama Bang Udin berduaan di sini. Nur pulang duluan ya Bang. Lah, kok buru-buru gitu? Bang Udin, ini kalian berduaan ada hubungan ya? Enggak, cuma ngobrol biasa aja, Po. Ah, masa sih? Tadi saya lihat tatap-tatapannya beda. Ya udah, Po, gak usah dibahas. Ada berita rame nih. Pok Rodia, gak usah gosip yang aneh-aneh ya. Bu Kokom, tahu nggak? Kemarin saya lihat si Nur sama Bang Udin berduaan. Yang bener, Po. Jangan ngomong gitu takutnya salah paham. Nanti kayak Porodiah kemarin, masuk kantor polisi. Tenang aja, ini aman kok. Saya lihat sendiri pakai mata kepala saya. Lagian, dari dulu juga saya emang suka begosip, Bu. Saya mah nggak mau ikutan, takut kena karma, Po. Ya elah Bu Kokom, ini bukan fitnah, tapi fakta. Nur itu anak kuliahan, cantik. Pacarnya Hansip, kan bikin heboh kalau orang kampung pada tahu. Po Yati, tuh kan Po, saya bilang juga apa. Udah, tenang aja. Yati, gue mau nanya nih, itu bener nggak si Nur sama Bang Udin pacaran? Kagak, anak gue lagi fokus kuliah dulu. Tapi Bu Kokom, saya duluan ya, abis ke mall, capek banget nih. Iya Po Yati. Tuh kan Bu Kokom, jawabannya ngelak begitu. Pasti ada apa-apanya tuh. Pacaran gitu Po. Bisa jadi, ini berita seru Bu. Anak juragan kontrakan, kuliahan, pacarannya sama Hansip. Benar-benar kisah cinta yang tak terduga. Mak, Nur mau keluar sebentar ya. Mau kemana malam-malam begini? Fotokopi tugas, Mak. Besok mau dikumpulin. Ya udah, jangan lama-lama. Makmu tahu gak Nur kalau kamu mau keluar? Tahu Bang, Nur bilang mau fotokopi tugas. Udin sebenarnya gak suka seperti ini Nur, bikin gak tenang. Dan Udin takut kalau Pok Yati tahu kalau kita ketemuan. Nanti Pok Yati bakal marahin Nur lagi. Enggak Bang, aman kok. Nah, bener kan dugaan gue? Fotokopi tugas apaan di sini? Noh, fotokopian adanya di depan. Ini malah ketemuan sama si Udin. Emak, ini... Diem kamu Nur, pulang sekarang juga. Pok Yati, maafin Udin. Lu juga ya Din, jangan pernah nemuin si Nur lagi. Biarin dia fokus kuliah dulu. Mak, tolong dengerin penjelasan Nur dulu. Gak ada penjelasan. Mulai malam ini Nur gak boleh keluar rumah tanpa izin dari emak. Dan karena Nur udah berani bohong sama emak, Nur bakal emak kurung di kamar.
Mak, ampun Mak. Maafin Udin ya Nur. Mulai malam ini Nur di sini aja. Jangan coba-coba keluar kamar ya. Ini hukuman buat anak yang udah berani ngelawan dan bohong sama orang tua. Mak, maafin Nur ya Mak. Hati emak sakit Nur, sakit banget. Anak udah berani banget ngebohongin orang tua. Anak cuman satu, tapi nyakitin banget sama orang tua. Nur gak maksud Mak. Mak jangan ngomong kayak gitu. Dan Bang Udin itu orangnya baik. Baik? Kalau emang baik, ngapain dia nyuruh Nur buat keluar malam buat nemuin dia doang? Orang baik itu tahu caranya menghargai orang tua Nur, dan tahu menghargai perempuan. Tapi bukan Bang Udin yang nyuruh Nur buat bohong ke emak. Nur yang punya ide buat bohong. Dan Nur juga yang minta ketemuan, bukan Bang Udin, Mak. Nur masih kuliah, tanggung jawab Nur itu belajar, bukan pacaran. Emak bener-bener gak mau kasih Nur sama Bang Udin kesempatan. Enggak, dan mulai sekarang emak larang Nur buat ketemu ataupun komunikasi sama si Udin itu tuh. Kalau sampai ketahuan lagi, hukumannya bakal lebih berat dari ini. Ingat ya Nur. Din, kau murung aja, kayak gak ada semangat hidup gitu. Biasanya kalau ronda, Bang Udin yang paling rame ngobrol. Ini dari tadi diam aja. Iya Din, kamu lagi sakit gigi ya? Nur kemarin dimarahin sama emaknya, Pok Yati. Bahkan sampai dikurung di kamar. Dikurung? Memangnya kenapa? Gara-gara ketemu Udin. Pok Yati gak mau Nur deket sama Udin, Pak Rete. Bang Udin deket sama anaknya Poyati. Iya Mas Arif, Udin cuma pengen serius sama Nur. Tapi orang tuanya gak ngasih restu. Rasanya sesek banget. Din, dengerin ya. Dalam hidup ini, kadang gak semua yang kita mau bisa kita dapetin langsung. Kalau memang gak direstui, coba kamu sabar dulu. Iya Bang Udin, jangan gegabah. Kalau jodoh mau dipisahin sejauh apapun, pasti dipertemukan lagi. Tapi Udin takut kehilangan Nur. Kalau memang dia ditakdirkan buat kamu, gak akan ada yang bisa ngambil. Tapi kalau bukan, kamu harus siap ikhlas. Itu yang namanya ujian perasaan. Bener, yang penting sekarang Bang Udin fokus kerja, perbaiki diri, biar nanti kalau waktunya tiba Bang Udin datang ke Poyati dengan keyakinan dan kesiapan. Nur, ayo makan dulu Nur. Emak udah siapin makanannya Nur di meja. Nur gak lapar Mak. Ini udah berapa hari Nur kagak mau makan. Nur mau, emak tambah khawatir. Kenapa sih Emak gak mau kasih Nur kesempatan? Emak cuma takut Nur salah pilih. Emak pengen yang terbaik buat Nur. Tapi Emak terlalu keras. Nur sampai ngerasa kayak gak punya hak untuk milih. Emak nyesel, emak gak nyangka sampai bikin kamu segini sedihnya Nur. Mungkin emak emang terlalu tegas. Nur cuma pengen emak buka hati sedikit. Nur akan tunjukin kalau yang emak takutin itu gak bener. Ya udah Nur, emak izinin Nur deket lagi sama si Udin. Tapi ada syaratnya. Syarat? Syarat apa Mak? Nur tetap fokus kuliah. Jangan sampai gara-gara pacaran kuliahnya jadi berantakan. Kalau sampai nilai turun atau Nur gak serius kuliahnya, emak kagak bakal izinin lagi Nur buat pacaran. Emak serius Mak? Nur janji Mak gak akan ngecewain emak. Makasih ya Mak. Makasih ya Bang Udin, udah anterin Nur pulang. Sama-sama Nur. Nur jangan lupa makan ya, sama belajarnya yang serius. Iya Bang Udin. Perhatian bener Bang Udin sama anak saya. Cinta Udin kan tulus buat Nur Pok Yati. Kagak ngerti dah gua sama anak muda kalau udah urusan sama cinta-cintaan. Ya udah Bang Udin, Nur ke dalam dulu ya. Dah. Nur itu ada yang kelupaan. Apaan Mak? Ongkos tukang ojeknya. Ih emak, itu kan Bang Udin, bukan tukang ojek.
Iya Pok Yati, kayak sama siapa aja. Bercanda Bang Udin, biar kagak kaku.